Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fahmi Ati Fauzi. Nah, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas R2B Universitas Indra Prasta PGRI. Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi pembelajaran yang sudah saya jalani beberapa pekan belakang. Di sini saya akan mengulas tentang materi yaitu sikap profesional dan organisasi profesi. Nah, video ini dibuat untuk melengkapi tugas individu yaitu dari mata kuliah pendidikan profesi konseling. Baik, sikap profesional dan organisasi profesi. Nah, pengertian terlebih dahulu. Pengertian sikap dan profesional. Sikap profesional memiliki dua arti kata, yang diantaranya ada sikap dan profesional. Sikap berarti cara atau tingkah kita untuk menghadapi sesuatu atau respon kita terhadap menghadapi sesuatu. Kemudian ada profesional. Nah, profesional merupakan tanggung jawab terhadap sesuatu pekerjaan yang kita tekuni. Nah, komitmen terhadap pekerjaan tersebut tentunya. Nah, bisa kita artikan dari kedua kata tersebut bahwa sikap profesional yaitu sikap komitmen kita terhadap suatu profesi yang kita jalani atau kita tekuni. Jadi ketika kita menjadi seorang profesi, kita pasti mengenal dengan kata komitmen. Nah, ketika kita sudah menjalankan komitmen tersebut, maka tiada lain bahwa kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya memuaskan ya, sesuai dengan harapan kita. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sikap profesional di sini memiliki sasaran tentunya, yaitu sasaran sikap profesional. Nah, sasaran sikap profesional di sini terdiri dari 7 ya, yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan, sikap terhadap organisasi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap pemimpin, sikap terhadap tempat kerja, sikap terhadap anak didik, dan sikap terhadap pekerjaannya itu sendiri. Nah, baik, yang pertama ada sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala sesuatu itu berlandasan dengan hukum, termasuk profesi kita sebagai guru gitu, guru maupun konseling. Tercantum dalam ketetapan Undang-Undang 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Nah, yaitu berbunyi guru atau dosen memiliki komitmen terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menjadi seorang profesi yaitu guru ataupun dosen, kita sudah memiliki komitmen terhadap bangsa ini, negara Indonesia, yaitu membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah membantu program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbudaya. Ya. Di sini kata mencerdaskan kehidupan itu tidak asing gitu, terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jelas sekali bahwa ketika kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang guru dan melaksanakan komitmen yang tadi, kita sudah membantu program pemerintah
diantaranya mencerdaskan kehidupan negara. Selanjutnya yaitu guru menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada peserta didik atau anak didiknya. Bisa diartikan bahwa di sini guru harus menciptakan gairah baru terhadap anak didik, yaitu menciptakan rasa cinta tanah air, rasa persatuan dan kesatuan terhadap anak didik kita. Sikap selanjutnya adalah sikap terhadap organisasi. Ketika kita sudah menjadi seorang profesi, alangkah lebih baiknya kita untuk ikut serta aktif berorganisasi tentunya. Nah, sikap terhadap organisasi di sini antara lain yaitu menjadi anggota yang berperan aktif. Nah, menjadi anggota yang berperan aktif berarti ketika kita menjadi seorang anggota, jangan sampai kita hanya mencantumkan nama saja di dalam organisasi tersebut, tapi kontribusi kita terhadap organisasi tersebut tidak ada. Nah, menjadi anggota yang berperan aktif dalam melaksanakan program bagi kepentingan pendidikan. Nah, selain kita aktif, kita juga harus menjalankan program-program organisasi tersebut. Nah, bertujuannya adalah kepentingan pendidikan di Indonesia sendiri, bukan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. Selanjutnya adalah aktif membangun organisasi profesi, khususnya kita sebagai guru, agar menjadi pusat informasi untuk kepentingan guru dan masyarakat. Tentunya ketika kita berorganisasi, bahwa organisasi tersebut alangkah lebih baiknya kita menjadikan organisasi tersebut sebagai pusat informasi terhadap gurunya sendiri ataupun anggotanya maupun untuk masyarakat luas. Nah, selanjutnya adalah menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi secara tanggung jawab. Nah, sasaran sikap selanjutnya yaitu terhadap sekolah ataupun pekerjaan kita sebagai guru. Nah, apa aja sih yang ada di sasaran sikap terhadap sekolah maupun pekerjaan atau pekerjaan? Nah, di sini yaitu yang pertama, guru memelihara, meningkatkan kinerja dan prestasi serta reputasi sekolah. Tentu saja ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, contohnya seorang guru masuk ke sekolah, tentunya sasaran ketika dia udah masuk di sekolah tersebut yaitu harus meningkatkan kinerja dia sendiri dan prestasi serta reputasi sekolah. Nah, adalah selanjutnya memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran sesuai prosedur pembelajaran. Tentunya ketika kita terjun ke dunia pendidikan ataupun ke sekolah, maka kita harus melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran sesuai prosedur pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan sekolah. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan di sekolah, jangan sampai ketika kita masuk di sana malah membuat kegaduhan. Jangan sampai jangan dilakukan hal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membantu rekan sejawat agar dapat memilih jenis pelatihan yang relevan untuknya. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, jangan sampai kita bersenggolan dengan teman sejawat ataupun rekan kerja. Yang lebih bagus lagi ketika kita sudah masuk ke dunia kerja adalah kita saling berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawat agar menciptakan
feedback kita dalam berkomunikasi, kita jadi tahu apa yang dia tahu dan dia tahu apa yang kita tahu, seperti itulah. Selanjutnya ada sikap terhadap anak didik. Nah, sikap terhadap anak didik diantaranya adalah berperilaku secara profesional. Nah, ketika kita menjadi seorang guru maupun menjadi seorang guru yaitu ketika kita menjadi seorang guru harus profesional tentunya. Jangan sampai kita disamaratakan dengan peserta didik. Kedua adalah membimbing peserta didik. Tentunya ketika kita menjadi seorang guru, berarti kewajiban kita adalah mengajar dan membimbing peserta didik tersebut agar mereka bisa terarahkan sesuai minat dan bakat mereka sendiri. Yang ketiga adalah mengetahui karakteristik anak didik. Nah, ketika kita masuk ke dunia sekolah ataupun dunia perkuliahan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali karakteristik anak didik tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat memahami apa aja sih model pembelajaran yang mereka bisa ikuti dengan nyaman, tidak membuat mereka jenuh ataupun yang lainnya gitu. Yang keempat adalah menghimpun informasi yang dibutuhkan anak didik. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, alangkah lebih baiknya ketika murid bertanya sesuatu, kita kita dapat menjawab dengan apa yang dipertanyakan oleh muridnya. Selanjutnya adalah menjalankan hubungan baik dengan peserta didik. Tentunya ketika kita menjadi seorang guru, jangan sampai kita ada perselisihan dengan anak didik, jangan sampai ya. Karena sejatinya guru adalah teman bagi siswa. Yang terakhir dari sikap terhadap anak didik yaitu mencegah pengaruh buruk terhadap anak didik. Nah, ini yang yang harus diterapkan oleh setiap guru ataupun calon guru, yaitu mencegah pengaruh buruk. Ketika anak didik sudah kelihatan misalkan penyelewengan perlakuan ataupun penyimpangan dari pergaulan, maka kita harus cegah pepet agar pengaruh buruk itu tidak masuk ke anak didik tersebut, jangan sampai ya. Selanjutnya ada sikap terhadap masyarakat. Nah, tentunya ketika kita masuk ke dunia sekolah, maka kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Contohnya masyarakat di lingkungan sekolah ataupun wali dari murid tersebut, itu kan masyarakat. Nah, di sini ada sikap terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan baik. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, alangkah lebih baiknya kita menjalin komunikasi dengan orang tua murid ataupun warga sekitar sekolah kita dengan baik dan bisa bekerja sama. Contohnya ketika misalkan anak didik kita sakit di sekolah, nah kita kan harus ada informasi terhadap orang tua tersebut. Nah, yang kedua adalah bekerja sama meningkatkan prestasi. Tentunya ketika orang tua menyekolahkan anaknya, berarti mereka ingin anaknya berprestasi. Nah, ketika kita bekerja sama, maka akan terciptanya suatu hasil yang maksimal gitu. Ketika kita mengajari anaknya di sekolah dan ketika di luar sekolah, anak itu belajar dengan orang tuanya dan lingkungan sekitar. Membuka peluang usaha bersama serta memberikan pandangan profesional dalam hubungan bermasyarakat. Nah, itu. Selanjutnya adalah sikap terhadap pimpinan. Nah, kita sebagai guru ataupun
dosen, pasti kita memiliki birokrasinya bawahan dan atasan. Nah, di sini ada sikap terhadap pimpinan. Nah, yang pertama adalah membina hubungan kerjasama. Jadi, ketika kita menjadi seorang guru, kita harus bisa bekerja sama dengan wali kelas, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah. Agar apa? Ketika kita bisa bekerja sama, kita dapat melihat peserta didik kita gitu. Nah, yang kedua adalah memberikan informasi yang benar pada wali kelas atau kepala sekolah tentang anak didik. Nah, di sini adalah menjalin komunikasi secara baik gitu antara guru, wali kelas, dan juga kepala sekolah tentunya. Yang selanjutnya, merahasiakan informasi pribadi kepada orang lain. Nah, ketika kita memiliki sejumlah informasi tentang peserta didik ataupun guru yang sifatnya pribadi, jangan sampai itu bocor terhadap orang lain, karena itu menjadi privasi atau hak dari orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah menjunjung tinggi hak pimpinan, dan yang terakhir, tidak boleh menjalin hubungan demi kepentingan pribadi. Ingat, ketika kita berhubungan baik dengan pimpinan, jangan sampai ada kepentingan yang menguntungkan diri pribadi, jangan sampai. Nah, yang kedua dari pembahasan tadi adalah pengembangan sikap profesional. Nah, pengembangan sikap profesional di sini terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan sikap selama jabatan ataupun sebelum menjabat atau sebelum bekerja. Yang kedua adalah pengembangan sikap selama dalam jabatan ataupun ketika kita menjalani tugas profesi kita sebagai guru gitu. Nah, yang pertama pengembangan sikap selama prajabatan. Di sini dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ketika dalam prajabatan kita dididik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, kedua adalah usaha dan pelatihannya, contoh-contohnya, dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan, dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan. Nah, ketika kita menjadi ketika pengembangan sikap kita selama prajabatan, berarti kita mengikuti pendidikan yang bisa memacu ketika kita dalam masa jabatan. Contohnya dalam BK, misalkan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu harus memiliki sertifikat S1 atau sarjana setara 1 pendidikan bimbingan dan konseling. Nah, ketika kita bisa menjalani konselor misalkan, kita harus menempuh pendidikan selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Nah, menjadi pendidikan konselor. Nah, jadi ketika kita menjalani dua-duanya itu, maka kita akan mendapatkan gelar SPD Cons gitu. Kedua adalah sikap pengembangan sikap selama dalam jabatan. Nah, sikap selama dalam jabatan di sini adalah pengembangan secara formal dapat dilakukan melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar, kegiatan ilmiah. Nah, ketika kita terjun ke lapangan langsung ataupun bekerja langsung, contohnya guru ataupun dosen,
kita dapat mengaplikasikannya dengan metode ataupun kegiatan-kegiatan seperti lokal karya, seminar, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam pengembangan secara formal. Nah, kedua ada lagi pengembangan secara informal. Nah, pengembangan secara informal bisa melalui media massa, yaitu televisi, radio, koran, dan majalah. Nah, penjelasan ataupun pemaparan saya selanjutnya yaitu dari organisasi profesi. Nah, organisasi profesi pengertiannya yaitu suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba yang ditunjukkan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik dan anggotanya pada bidang tertentu. Nah, organisasi profesi pengertian kedua adalah organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Nah, bisa kita artikan bahwa organisasi profesi adalah suatu organisasi yang memberi manfaat kepada anggota profesi, terutama dalam meningkatkan kemampuan profesional, melindungi anggota, dan melaksanakan layanan-layanan profesional dan melindungi masyarakat dari kemungkinan malpraktek dan layanan profesional. Nah, jadi organisasi profesi ini adalah alat untuk meminimalisir adanya malpraktek di luaran sana gitu. Dari penjelasan organisasi profesi ini, ada beberapa organisasi dalam bimbingan dan konseling yaitu di Indonesia ya tentunya. Yang pertama adalah ABGIN. Kita udah tahu bahwa organisasi bimbingan dan konseling di Indonesia yang paling dikenal, cukup dikenal luas adalah ABGIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, selanjutnya adalah IKI atau IKI, yaitu Ikatan Konselor Indonesia. Nah, di sini ada suatu perbedaan organisasi, tapi keduanya memiliki kaitannya gitu. Yang pertama adalah ABGIN, Asosiasi Bimbingan Konseling. Yang kedua IKI, Ikatan Konselor Indonesia, yang dimana petugas ABGIN ataupun anggota-anggota ABGIN pasti ada anggota IKI-nya. Nah, itu yang paling penting. Soalnya kenapa? Ketika kita menjadi seorang konselor, maka kita harus memiliki ijazah setara S1 bimbingan konseling terlebih dahulu. Maka kita akan melanjutkan ke profesi yaitu konselor. Nah, selanjutnya adalah MGBKN. Nah, MGBKN ini adalah Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Nasional. Nah, selanjutnya ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan dan Konseling. IPBI ini adalah organisasi yang sejak lama didirikan. Nah, terus bisa dikatakan mengubah namanya menjadi ABGIN. Nah, cukup banyak sekali ya ketika kita mengenali suatu organisasi, bahwa organisasi bimbingan konseling di Indonesia itu cukup banyak. Nah, bahkan organisasi-organisasi kependidikan di Indonesia ada banyak juga. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.